Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari I Am The Blade Master. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat MC utama kita yang bernama Yang Chen, dipanggil sebagai Yang Ren, telah berhasil mengendalikan kemampuannya. Ya, walaupun sedikit-sedikit, setidaknya dia tidaklah kerasukan. Namun, untuk utusan Qi telah bergerak dengan begitu cepat untuklah mencari keberadaannya. Dan Zhou Fengqi haruslah bertarung dengan Tuan Boncel. Sebut saja seperti itu karena namanya tidak diberitahu ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Yang Ren melihat pertarungan mereka berdua sungguhlah begitu takjub. Sebab ya, mereka benar-benar begitu serius untuklah saling menghabisi satu sama lain. Bahkan, Yang Ren yang inginlah ikut campur atau lebih tepatnya membantu dari Zhou Fengqi sama sekali tidaklah menemukan celah apapun dari antara mereka berdua. Jadi ya, dia memutuskan untuklah menyaksikannya saja. Sementara itu, untuk Qiu Jiansui, dia menjadi begitu sangatlah terkejut. Ternyata ya, untuk Xiao Yeyao benar-benar jatuh cinta dengan kakak seniornya yang tak lain adalah Jian He. Tetapi ya, kita tahu betul kalau semua ini adalah sandiwara hanya untuk mengulur waktu. Meski telah menyatakan cintanya, Jian He tetaplah tidak menginginkan dirinya. Dia pun langsunglah menamparnya. Dan Qiu Jiansui memperingati kepada Xiao Yeyao kalau dia tidak perlu untuk mendekati kakak seniornya lagi. Namun ya, Xiao Yeyao berkata, sebentar lagi juga dia akanlah jatuh cinta kepadanya. Buktinya ya, kalau dia tidak berani untuklah melukai dirinya. Mendengar ini ya, Nona Qiu langsunglah hoe-hoean guys. Lalu, senior Jian He mengajak Qiu Jiansui untuk cepat-cepat pergi karena mereka telah memakan waktu yang begitu lama. Mendengar ini, Xiao Yeyao kembali berusaha keras untuklah mengulur waktu guys. Akan tetapi, semua usahanya sia-sia. Ternyata Jian He telah merencanakan dari awal. Dia memberikan aroma penenang jiwa yang membuat Xiao Yeyao langsunglah terkapar. Qiu Jiansui yang mengetahuinya menganggap kalau kakaknya ini terlalu berlebihan. Sebab obat penenang jiwa jika tidak ditakar dengan dosisnya akanlah melukai kesadarannya dan dia akanlah meninggal dunia. Jian He hanya membalas kalau Xiao Yeyao adalah orang yang begitu sangatlah misterius. Asal-usulnya saja tidaklah diketahui. Jadi ya lebih baik berhati-hati untuklah dirinya sendiri. Kembali kepada Yang Ren yang masihlah menyaksikan pertarungannya yang semakinlah memanas. Bahkan ya dia sendiri memutuskan untuklah menjauh dari sana. Takutnya dia malah terkena imbasnya. Tetapi Zhou Fengqi meminta kepada dia untuklah lihat dengan baik-baik. Karena ini juga bisalah menjadi satu pelajaran untuklah dia meningkatkan kemampuan bela diri berpedang. Dan jika dia telah melihat seluruh kemampuan ini, maka gunakanlah kemampuan ini untuklah bertarung. Lalu dia mengambil sehelai daun dan langsunglah diputar-putar. Sehingga terbentuklah angin tornado yang begitu sangatlah besar. Tetapi untuk lawannya tidaklah takut, dia langsunglah membentuk sebuah formasi pertahanan yang membuat terjadinya bentrokan kekuatan. Zhou Fengqi yang melihatnya langsunglah terkejut. Karena ini adalah ilmu sihir yang telah lama menghilang, tetapi mengapa bisa berada di tangannya? Alasan kemampuan ini tiba-tiba menghilang, dikarenakan ya kemampuan ini sangat sulit untuklah disempurnakan. Karena ya dalam formasi pertahanan, mereka haruslah menekan otot dan tulang. Jika tubuh mereka tidaklah mampu, maka tulang mereka akanlah remuk. Tetapi yang tidak disangka-sangka oleh Zhou Fengqi, kalau lawannya memiliki tubuh yang begitu sangatlah kecil, tetapi berhasil untuklah menguasainya. Lawannya membalas kalau dia begitu sangatlah beruntung dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa telah melahirkan dia sebagai tubuh yang cacat. Dengan begini,
dia bisa untuklah menguasai kemampuan tersebut. Ya, mau bersyukur atau tidak itu tergantung dia lah ya. Namun yang pasti, dari bentrokan tersebut membuat Zhou Fengqi haruslah terluka parah. Sedangkan ya, untuk Yang Ren, dia mencoba untuklah ikut campur dalam pertarungan ini. Tetapi sekali Tuan Qin melempar pedang, Yang Ren sama sekali tidak bisa untuklah menahannya. Sebelum pertarungannya kembali dilanjutkan, Tuan Qin kembali untuklah memperingati kepada Zhou Fengqi kalau dia adalah pendekar yang begitu hebat. Harusnya dia bergabung dengannya, maka dia akanlah mendapati seluruh manfaatnya. Namun, karena dia masihlah keras kepala dan tidaklah mau bergabung dengannya, maka dirinya akanlah memberitahu yang sebenarnya. Sebetulnya ya, untuk Zhou Fengqi tidak lagi memiliki kesempatan untuklah hidup. Karena untuk sebelum-sebelumnya di tempat kota salju, Paviliun Campeng telah menyebarkan bayangan Jinghong. Dan itu adalah kejadian ketika berada di episode 1. Dan siapapun yang terkena racun bayangan Jinghong, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuklah hidup. Benar saja perkataan dari Tuan Qin, tiba-tiba otot dari Zhou Fengqi mulai mengeras dan dia pun langsunglah batuk berdarah yang berdampak kultivasinya hancur total. Jadi, Tuan Qin memberikan sebuah kesempatan terakhir kalinya. Jika dia menyerah sekarang ya, maka dia akan membiarkan dirinya tetaplah hidup. Namun, dia haruslah menjadi bawahannya. Namun jika tidak, maka dia akanlah menghabisinya sekarang juga. Mendengar ini, Yang Ren meminta kepada dia janganlah banyak bicara. Dan Yang Ren akhirnya menggunakan pedang iblisnya lagi. Dan pertarungan pun langsunglah dimulai. Pada awalnya sih, Yang Ren berhasil untuklah mengimbanginya. Entah berhasil mengimbanginya atau Tuan Qin sendirilah yang mengimbangi kemampuan dari Yang Ren. Tebasan demi tebasan dikerahkan, tetapi sama sekali tidaklah berhasil. Bahkan untuk ilmu pernapasan kura-kura tidaklah berhasil ditembus oleh Yang Ren. Padahal ya dia telah menggunakan kekuatan pedang iblis guys. Dan kini giliran dari Tuan Qin yang langsunglah meninjunya bertubi-tubi. Dia juga memberikan sebuah peringatan kalau kemampuan bela diri dia begitu sangatlah buruk. Jadi ya jangan coba-coba untuklah ikut campur dalam semua ini. Karena dia masihlah jauh dari mereka berdua. Tetapi Yang Ren sama sekali tidaklah peduli. Dia tetaplah menggunakan pedang iblisnya yang membuat ronde kedua kembali dilanjutkan. Hal ini membuat Tuan Qi sungguh begitu sangatlah kesal dan dia berniat untuklah mengakhiri semua ini. Sehingga ya beberapa tebasan dikeluarkan, beruntungnya Yang Ren berhasil untuklah bertahan meskipun dirinya bersusah payah. Sedikit salah langkah saja, sudah pasti ya tebasan ini akanlah mengenai tubuhnya. Tetapi secara tiba-tiba datanglah pria yang tak dikenal langsunglah menyerang Tuan Qin yang membuat tubuhnya langsunglah tertembus. Maka dengan begini ya, nyawa dari Tuan Qin haruslah berakhir dengan pria tersebut. Di detik-detik kematiannya, Tuan Qin berkata kalau dia belumlah mencapai tujuan besar, namun mengapa haruslah berakhir seperti ini? Ya, ini agak aneh ya. Tiba-tiba pria yang sebelumnya kesurupan langsunglah bangkit dan menyerang dirinya guys. Belum aja tahu kejelasannya, kita harus berpindah kepada Jian He dan Nona Chu yang telah kembali ke sektenya. Tetapi ya setibanya di sana, Qiu Jiansui merasakan kalau sekte mereka begitu sangatlah sepi. Sama sekali tidak adalah murid dan juga tidak ada guru mereka sama sekali. Dan secara tiba-tiba ya Jian He langsunglah berubah pikiran. Dia mengajak Qiu Jiansui untuklah pergi dari sini. Tetapi ya karena tidak dijelaskan dari awal, Qiu Jiansui langsunglah mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa guru mereka tidak berada di sini. Jian He memberitahu kalau guru mereka telah meninggal dunia. Belum aja memberikan kejelasan dengan begitu detail, ternyata di atas ada si pria ungu
yang sedanglah menunggu mereka, serta berterima kasih kepada senior Jian He karena dia telah membantu dirinya untuklah membawa Nona Chiu ke sini. Untuk perjanjian awalnya, Jian He diiming-imingi kalau sekte mereka tidak akanlah diapa-apakan. Tetapi pada kenyataannya saat ini, seluruh sekte mereka benar-benar dihabisi dan ditempatkan dalam satu ruangan. Si pria ungu ini memperlihatkan seluruh mayat dari para murid sekte mereka. Melihat itu ya, Jian He merasa begitu sangatlah bersalah dan kecewa dengan keputusannya. Ya, dia pun langsunglah bersujud dan meminta maaf kepada semua rekan-rekannya. Untuk Nona Chiu yang telah mengetahui semua ini, dia bingung mau marah kepada seniornya atau sama sekali tidak. Karena dengan kejadian seperti ini, seniornya telah menjadi korban. Ya, sebenarnya senior Jian He tidak patut disalahkan guys. Mengorbankan satu nyawa untuk beribu-ribu nyawa itu tidaklah menjadi masalah. Tetapi sayangnya, ini bernegosiasi dengan penjahat. Tidak mungkin negosiasinya ini akan berjalan lancar dan jadinya ya seperti ini. Maka dari itu, Nona Chiu meminta kepada seniornya tidak perlu untuklah meminta maaf. Lebih baik selesaikanlah masalahnya sekarang juga. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Dan Nona Chiu terus-terusan menyemangati kakaknya kalau dia tidak perlu untuklah merasa bersalah karena semuanya sudahlah berlalu. Lebih baik selesaikanlah dendam semua ini. Beruntungnya ya untuk seniornya kembali bangkit dan akanlah membayar semua dosa-dosanya. Kayaknya sih untuk membayar semua dosa-dosanya tidaklah mungkin ya. Semua ini juga adalah salahnya dia, terlalu terburu-buru guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.